Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kalau sehat. Bu Eti Aduh, kemana Bu? alhamdulillah ada Bu Eti. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Eti. Ini Kangen Baru udah tanya lama nih, nggak pernah muncul. Nah, ini ibarat baru sebuah saya acara nanya. di televisi akhirnya datang juga. Akhirnya datang juga. Ya. Silakan Ibu ambil posisi paling nyaman. Nih, beliau adalah salah seorang dari teman kita yang paling bisa menikmati hidup. Nah, nanti bisa bertahan. Selamat. Silakan Ibu. Jadi kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat kesempatan kita bisa berkumpul, berhimpun kembali untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami salah satu ya dari saya sebut sebagai 3 bentuk dasar dari bentuk 4. Itu 41 sudah kita pelajari. Nanti pada pelajaran 24 kita akan pelajari 42. Kemudian di pelajaran 25 nanti kita akan pelajari 43. Ya, sifat yang pertama apa kemarin namanya? Belumnya tuh Pak. Tiba. Apa kemarin yang namanya? Yang Mudori isim fa'il ya. Ih, Bukan. ya ini harus sering diulang-ulang nih. Apakah memang belum pernah belajar itu dulu? Isim fa'il waktu ikut di kelas BAKI di LBIK. Sudah Yuni, Pak, Bu cuman Dian. ya itu Udah Pak Guru, jangankan sampai berbulan-bulan. Pernah lupa. belajar ini Ismul Fa'il? Pernah Pak Guru tapi lupa. Pernah. Iya. Saya sih menduganya tidak. Saya sih menduganya Oh 3. gitu. Prediksi Oh saya iya apa? Ya. ini Bentar. Ustadz ini ya. Ustadz. Oh iya enggak. Iya, baik ya. Kita sudah belajar berkenalan dengan ini variasi, kita sebut saja varian. Kita sebut saja jenis atau kita sebut saja klasifikasi lebih lanjut atau kita sebut saja itu sebagai pendetailan, 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 Betul. detail. Aduh, Betul. lidahnya ini jarang ngucap ya, detail ya, detail. Setelah dulu Betul. kita sebut bentuk 4 itu mengindikasikan sifat atau orang ya, atau orang. Nah, pada pelajaran sebelumnya ternyata oh iya, kadang dia bermakna sifat sehingga kita tambahkan yang itu bisa juga menunjukkan orang. Kita sebut dengan makna ada pelajar ya. Kemudian ada pengajar ya yang menunjukkan Bekerja. ada pedagang gitu kan, ada pedagang sebagai orang yang berdagang. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan itu dalam konteks ayat-ayat Quran yang menggunakan ya ayat-ayat Quran yang menggunakan bentuk sifat yang pertama yang kita sebut ya sebagai ismul fa'il. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang terus-menerus menjadi panutan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalan kebenaran ini sampai akhir hayat dan dipertemukan beliau mendapatkan syafaat sebagai tanda rahmat dan cinta kasih beliau untuk kita semua. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan seoptimal mungkin
Ya, untuk itu mari kita awali lebih lanjut ya kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Langsung. Baik, Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan melangsungkan diskusi kita dengan tamrinat. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita dengan materi tamrinat, apa yang akan kita bahas untuk tamrinat kita, Ibu-ibu sekalian. Kita akan awali tamrinat kita ini berkaitan dengan kata-kata yang sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari pada pelajaran ini, tentu pelajaran 23 ada beberapa kata pokok, ada beberapa tanmiyatul mufrodat, dan selanjutnya karena kita sudah berkenalan dengan ismul fa'il ya Ibu-ibu sekalian, kita akan gabungkan latihan kita dengan ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran yang menggunakan bentuk sifat ismul fa'il. Ya, karena itu, ini adalah kajian kita ayat mula-mulanya, maka kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk membaca bersama-sama terlebih dahulu. Setelah itu kita hayati maknanya, kemudian nanti seumpama ada bagian yang belum terpahami, seperti biasa kita berbagi, kita saling mendukung, saling membantu untuk memahaminya. Setelah itu nanti ada sesi pendalaman, penguatan, dan pengayatan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pahami ayat-ayat berikut, ya, kita pahami sambil memperhatikan isim fa'il di layar ini berwarna hijau, yang berwarna hijau. Ya, baik. Mari kita baca bersama-sama, ibu-ibu sekalian. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa amin bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Iya, baik. Itu dulu 5 bagian untuk ayat yang akan kita coba pahami. Ya, kita coba pahami nanti pada latihan berikutnya. Kita akan mencoba memahami lebih lanjut beberapa hadis Nabi yang juga menggunakan bentuk sifat ismul fa'il. Kemarin ibu-ibu sekalian, mohon diingat ya bahwa untuk bentuk isim fa'il secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2.
Apa dua klasifikasi tersebut? Sif- Sifat Apa dua klasifikasi tersebut? Belum Yaitu yang satu deh. isim fa'il dari fi'il fi'il yang mudhari. 3 huruf. Oh, 3 huruf. Maka sifatnya dimulai dari mim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isim fa'il untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, boleh nih disebut kalau ibu-ibu ada yang ingat. Apa istilahnya untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf? Fil majid. Apa? Yang lebih Fil dari 3 majid. huruf? Fil majid, Pak Guru. Iya nih. Ibda'il majid. Resikonya dengan Bu Ratna yang sudah tumbuh besar di negara orang, bahasanya bahasanya beda. Ya, istilahnya kemarin adalah sulasi mazid. Sulasi majid. Sulasi majid. Sulasi majid. Iya, istilahnya adalah Sulasi sulasi majid. mazid. Mm-mm. Ya, itu diingat ya, ibu-ibu sekalian. Oke, kalau dari fiil yang 3 huruf ya, fiil yang 3 huruf itu mengikuti pola fa'il ya, fa'il. Karena itu dia diberi nama isim fa'il ya, isim fa'il. Sementara kalau dia lebih dari 3 huruf yang tadi disebut sulati mazid itu menggunakan atau mengikuti pola mu'il ya, mu'il ya, mu'il. Jadi awalnya berbunyi mu ya, awalnya berbunyi mu, kemudian sebelum terakhirnya berbunyi i. Sebelum terakhirnya berbunyi i ya. Kalau il itu namanya itu patokan ya, namanya patokan. Bisa huruf apa saja ya, bisa kalau misalnya mim dengan nun berarti min. Misalnya kalau sin dengan kop yang terakhir sik gitu ya, bukan il ya. Ini posisinya begitu. Kalau ya, kalau itu hurufnya yang pokoknya. Jadi Itu sebelum sebagai huruf terakhir pengingat itu, kembali Bu. ya. Itu sebagai pengingat kembali untuk kita semua. Ya, itu dia yang perlu diingat-ingat lagi. Itu yang kita perlu ingat-ingat lagi terkait dengan isim fa'il. Isim fa'il. Mari kita amati lebih lanjut, ibu-ibu sekalian, Ali Imran 110. Ini sudah pernah kita ya, sudah pernah kita bahas ya. Sudah pernah kita bahas pada pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Itu. Nah, misalnya ungkapan walau amana ahlul kitab ini itu pernah kita bahas yang serupa dengan karena walau amana ahlul qura. Iya. Iya, Pak Guru. Sudah pernah di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Ini dimunculkan kembali ya. Ini kita munculkan kembali di dalam materi ini yang mau ditarik garis hubungnya adalah pada ungkapan ini yang berwarna hijau tadi. Apa di Ali Imran yang berwarna hijau apa? Al-mu'minun. Al-mu'minun. Dan Itu. al-fasiqun. Iya. Al-fasiqun. Itu yang mau itu yang ingin dimunculkan sehingga muncul lagi walaupun dia pernah muncul di pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, ada al-mu'minu dan ada al-fasiq. Apa ada yang belum terpahami di situ ibu-ibu sekalian ya? Atau lebih tepatnya mungkin ya ada yang ingatannya apa istilahnya kalau WhatsApp itu maaf ya itu pesannya tertindih gitu bahasanya. Mungkin ada kata atau ungkapan yang tertindih oleh kata dan ungkapan yang lain sehingga tak tahu kita itu atau tertutupi gitu maknanya. Boleh kita bahas terlebih dahulu ya ibu-ibu sekalian. Kalau ada kata yang tertindih oleh kata yang lain, sehingga kita seolah-olah tidak ingat, tidak paham makna dari ungkapan tersebut. Aksaru, Pak Guru. Aksaru. Ya,
Baik, langsung saja ya, Ibu. Coba Bu. Dikenali 3 huruf dasarnya, Ibu. Kaf, sin, ro. Iya, sekarang ikuti seperti pola rohim, Ibu. Rohim. Bisa Kasir. coba? Kasir. Kaf, fa, ro, Kasir. diikuti Kasir. seperti rohim gitu. Kasir berarti besar ya? Iya, bagus. Kalau kabir apa yang Ibu ingat kalau kabir? Besar juga. Coba usahakan beda ya. Kenapa kita usahakan beda, Bu Dian? Ingat ciri khusus bahasa Arab yang pertama apa, Ibu? 3 huruf. Apakah antara kafir dengan kabir, Ibu menduga ada 3 huruf yang sama? Tidak sama, tidak Oke. Kalau sama. tidak sama, maka sebaiknya dimaknai yang berbeda. Sebaiknya ya, walaupun tidak harus ya. Cuman ini sebuah saran kecil saja. Kalau kita ingin berkomitmen dengan ilmu yang sudah kita miliki, manakala tidak ditemukan 3 huruf yang sama, maka duga kuat maknanya berbeda, walaupun tidak harus demikian. Begitu juga sebaliknya, manakala ada 3 huruf yang sama, duga kuat maknanya sama, walaupun tidak harus demikian. Gitu. Kira-kira apa, Bu? Kalau Ibu ada ide untuk membedakan antara kabir dengan kafir, Minggu kemarin udah ditanyain tuh mau Budian. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kabir tuh lebih pada sifat ya, sifat Ya, dua-duanya sifat, dua-duanya. saru. Kalau dari segitu dua-duanya sifat, Ibu. Istilahnya dalam pemakaian kalimatnya mungkin ya yang jadi. Sebelum terlalu jauh ke Banyak sana, langsung kalau, saja. Coba Ibu artikan. karena banyak kali Pak Ustadz. Ya, artinya coba aja. Pokoknya jangan sama lah gitu. Antara Ya, kabir dengan kafir, pokoknya jangan sama gitu. banyak sama besar. Ya, baik. Mana yang besar, mana yang banyak? Yang akbar yang besar, Hmm. sedangkan kasir banyak. Iya, bagus itu kan. Bagus itu. Nah, kemudian coba Ibu lihat ya. Ada hamzah di awalnya. Aksaru. Iya, Sangat jadi banyak. apa maknanya yang bisa dipahami lebih lanjut? Paling banyak. Iya, Paling kita pernah belajar kemudian ya, yang pernah baca kemudian antara lebih dan paling gitu. Masih ingat Ibu? Antara lebih dan paling masih ingat? Iya, baik ya. Nanti kalau atau Pak Guru. itu kita ketemu lagi nanti kita bahas ya. Malu jadi. Nggak apa-apa, kan namanya jadi itu apa istilahnya tadi kalau WhatsApp itu? Tertindih. Tertindih, Tertimpa. ya tertindih. Itu Tertindih. artinya ilmu tentang paling dan lebih tertindih oleh pesan-pesan atau ilmu-ilmu yang lain. Baik, Al-Mu'minun 118. Kalau Ali Imran 110 sudah tuntas terpahami. Al-Mu'minun 118, silakan ibu-ibu sekalian. Mu'minun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairul. Katakanlah bahwa kalau mustakfir tuh berarti yang memaafkan ya, Bang? Ibu bertanya tentang yang mana, Ibu? Enggak. Di atas saya lagi mim di depannya, terus mim ada tulisan mustakfir, berarti mustakfir itu yang memaafkan ya. Ibu, mohon maaf, saya nggak ngelihat soalnya di sini. Ketemu di mana mustakfir itu? Di buku Pak Guru. Di buku Ibu gitu.
Caranya ini Bu, caranya Ibu di itu dulu kalau ingin mandiri ya, ingin mandiri, Ibu coba diduga-duga gitu. Kalau misalnya tidak ingat, duga-duga kira-kira itu adalah perubahan dari kata apa kira-kira gitu coba. Iya, baru aku lebih Ada Ibu punya ide menduganya dari kata apa dia? Gofaro Kalau Gofaro itu berapa huruf Ibu? tidak. Hmm. Kalau 3 huruf gimana tadi ilmunya? Eh, dia kata dasar ya. Kalau tiga Dia huruf tadi isim gimana Bu ilmunya? Kalau 3 huruf lebih dari tiga untuk isim huruf. fa'il 3 huruf gimana tadi ilmunya? eh, Salah sulasi mazid. Mohon maaf bukan itu yang diarahnya ke sana. Tapi tadi kita sudah bahas. Kalau dari 3 huruf isim fa'ilnya bagaimana? Kalau lebih dari 3 huruf isim fa'ilnya bagaimana? Itu arahnya kira-kira. Bunyinya kasroh sebelum huruf terakhir. Ini Ibu sedang bicara 3 huruf apa bicara tentang lebih dari 3 huruf yang bunyi kasroh itu? Lebih dari tiga huruf. Iya. Sementara Gofaro tadi berapa huruf? Tiga. Ya, berarti nggak lebih ya. Nah, coba diingat-ingat. Kalau lebih dari 3 huruf tadi ya, awalnya mu sebelum akhirnya i. Kalau dari fiil lebih 3 huruf. Sementara kalau perubahan dari fiil yang hanya 3 huruf, bagaimana polanya? Polanya fa'il. Iya, bagus. Kalau begitu, kira-kira ya, kalau gitu main kira-kira aja, Bu, gitu ya. Kalau begitu, apakah mustagfir itu adalah perubahan langsung dari kata gofir? Tidak. Oke, baik. Kalau gitu coba ditebak lagi, kira-kira mustagfir itu adalah perubahan dari kata apa? Kira-kira. Istighfar. Ada ide, Ibu? Istighfar ya, Pak. Ya, bagus. Istighfaro itu maknanya apa, Ibu? Eh, Istighfar itu memaafkan. Oke, kalau gitu mari kita Maafkanlah. Maka maafkanlah. Oke, kalau gitu mari kita eh, maju ke belakang ya, Bu. Kita maju ke belakang. Silahkan maju ke pelajaran 21, Ibu. 21. Iya, baik. Sudah? Bentar. 20. 21. Belum. Yang Oke. Sudah, Ibu? Sudah. Hmm. Nah, coba itu dilihat itu yang al-mazid biharfaini wa bi salasah ahruf. Sudah? Al-Majid Mustaq. Biharfaini wa bi salasah ahruf. Sudah? Tambahan. Yang bagian al-qaidahnya, Ibu? Al-Qaidah. Iya, baik. Al-Mazid biharfaini Hmm. wa bisalasati ahruf. Iya, bagus. Coba dilihat polanya apa saja, Ibu? Eh,
ifta'al, ifta'al, yafta'il, Terus? ifti'al, Iya, terus? ifti'al, eh, tafa, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, tafa'alu, Iya, terus? tafa'ul, Terus? eh, tafa, tafa'al, yatafa'alu, tafa'ul, Iya, terus? istaf'ala, yastafilu, istif'al. Iya, Berarti ini ya. itu sebenarnya perlu agak panjang itu istif'al karena ada kan ada alif ya setelah ainnya bukan Ya, istif'al bukan istif'al. istif'al gitu. Nah, coba ya Istif'al. mungkin ya di apa dikulik-kulik lagi ya. Kalau ada kata yang polanya istaf'ala itu biasanya memiliki makna apa? Allah. Terlupa ya, tertindih lagi ya. Menerima. Hah? Menerima. Oke, baik. Kalau gitu maju lagi, lebih eh, itu lebih jauh lagi majunya, mainnya agak jauhan ke pelajaran 6, Ibu. Suruh main ke pelajaran 6. Sudah? Belum sebentar. Belum. Ya. Ya, bagus. Langsung ke Tanmiyatul Mufrodat yang ke-6. Iya. Oke, bagus. Istir. Coba dibaca, yang pertama ada kata apa di situ? Gofaro. Terus? Yakiru. Terus? Makfiroh. Terus? Gofur. Terus? Gofar. Terus? Ikfir. Maknanya? Mengampuni. Oke, di bawahnya. Ya, istakfir. Minta Lebih ampun. teliti lagi bacanya, lebih teliti lagi dan pelan-pelan saja Ibu, tidak usah buru-buru. Bawahnya, bawah gofaro dibaca. Istighfaro, yastaghfiru, istighfar, istaghfir. Iya, Minta mananya ampun. Pak? Mananya minta ampun. Iya, bagus. Nah, coba sekarang lihat mudhari'nya. Kenapa kita lihat mudhari'nya? Ini karena istighfaro itu lebih dari 3 huruf. Coba lihat mudhari'nya, Ibu. Yastaghfiru, Ya. yastaghfiru. Nah, kalau lebih dari 3 huruf tadi bagaimana pola isim fa'ilnya? Pola isim lainnya tadi mu, mu'il. Iya, Lebih dari 3. seumpama ya ini kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kemampuan untuk berimajinasi, memprediksi, seumpama yastagfiru mengikuti mu'il, maka maknanya bisa menjadi Memintakan ampun ya. mohon maaf, kita ulang lagi mungkin agak kurang ini konsentrasi Ibu terburu-buru lagi ya. Kita ulang lagi. Perhatikan yastagfiru. Ya, perhatikan yastagfiru. Kemudian seumpama yastagfiru mengikuti mu'il, maka yastagfiru akan berkembang menjadi Mustaghfir. iya, bagus. Mustaghfir. Maka sekarang Ibu bisa menjawab pertanyaan Ibu sendiri yang tadi. Apa makna mustagfir itu? Minta ampun ya. Oke, berarti belum, Bu. Berarti Ibu belum memasukkan bahwa itu namanya isim fa'il. Isim fa'il itu ada makna apa? Isim fa'il. Oke, baik. Boleh kita tambah lagi, Ibu? Maju lagi, Ibu? Ya boleh Pak Guru. Oke, baik. Kembali ke pelajaran kedua, Ibu. Iya. Sudah? Bentar. Kembali ke. Ya. Iya, baik.
Itu langsung ke bagian tanmiyatul mufrodat. Tanmiyatul mufrodat yang kedua untuk surah Al-Alaq. Tanmiyatul mufrodat nomor yang keempat. Di situ ada tasrif. Nomor 2 tam tam apa tahmiyatul mufrodat. Yang Eh, kedua. Mohon maaf, begini maksud saya. Di pelajaran kedua itu ada 2 teks pokok. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tanmiyatul mufrodatnya. Teks utama yang kedua adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbik. Nah, Iqra bismi rabbik ini ada tanmiyatul mufrodatnya. Bisa diikuti? Kan ini tahmiyat kan pelajaran kedua ya Pak Guru. Pelajaran Iya. kedua terus di tanmiyatul mufrodatnya yang kedua ya. Untuk teks pokok yang kedua. Teks pokok yang kedua Surah Al-Alaq itu. Teks pokok yang kedua surah Al-Alaq. Coba dicek. Bismi Abdurrahman. Itu yang pertama itu. Yang kedua surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbik, Ibu. Nggak ada Pak Guru. Apanya yang tidak ada, Ibu? Yang bacaan Iqra bismi rabbika. Oke, baik. Izin saya tampilkan bukunya ya, Bu. Sebentar ya. Oke. Rabbik Baik, yang boleh itu Ibu melihat ke layar Zoom? ya ada. Nah, oke ya, saya jelaskan ya. Ini judulnya Ya. adalah Iqra bismi rabbik. Pelajaran kedua. Teks pokok yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada mufrodatnya, ada tanmiyatul mufrodatnya. Nah, ada teks utama atau teks pokok yang kedua. Apa bunyinya teks pokok yang kedua? Yang ini. Coba dibaca, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ukra. Iqra. Iqra. Ikra. Itu yang Ikra kecebong bismi itu bukan U rabbika. ya. Ini Ikra makin bismi tertindih juga rabbika. Nina. Ini juga ada tanmiyatul mufrodatnya. Tuh, lihat setelahnya. Ini nih, terlihat Ibu tanmiyatul mufrodatnya? Oh, iya, iya. Oke, iya. Iya, Pak Iya. Guru. Coba lihat ke sini, Bu, yang tasrif yang 4. Sudah terlihat? Iya. Nah, coba lihat bentuk 4. Nah, ini yang bentuk 4 kan sekarang kita sudah mengenali bentuk 4 itu namanya apa? Qori. Bukan, namanya isim fa'il. Isim fa'il. Iya. Jadi kalau dulu kita bilang bentuk 4. Dulu kita bilang bentuk sifah. Sekarang nambah lagi itu. Namanya apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, coba lihat makna-maknanya. Tuh. Isim fa'il yang pertama di situ apa? Isim fa'il yang pembaca ya. Ori. Terlihat isim Qori. fa'il yang pertama di situ apa? Qori Iya, pembaca. maknanya apa? Pembaca. Ya, jadi untuk isim fa'il itu bisa memiliki makna pe di awalnya. Ya. Oh. Nah, terus yang kedua, apa isim fa'il di situ? Alim. Apa maknanya? Yang mengetahui. Ya, berarti dulu kita mengatakan bentuk 4 ada makna pe, ada makna yang me. Nah, sekarang setelah namanya berkembang, ada namanya isim fa'il, maka kita bisa mengatakan isim fa'il itu memiliki makna pe atau Dan memiliki makna yang me. Yang me. Iya. Oke, sudah? Dah. Nah, silahkan sekarang kita kembali lagi tadi. Ya, kita kembali ke pelajaran berapa tadi? Pelajaran 6 ya. 6. Iya, pelajaran yang ke-6 tadi.
Yang gofaro. Sudah? Yang gofaro. Oh ya, bentar. Gofaro itu Tanmiyatul mufrodat nomor 6. Pelajaran 6, Tanmiyatul mufrodat nomor 6, Ibu. ya, Ya, iya coba Pak. apa? Gofaro, Mm-mm. Yaghfiru, Maghfirah, Gofur, Gofar, Ighfir, Iya, maknanya apa? mengampuni. Lalu di bawahnya, Istighfaro, Yastaghfiru, Istighfar, Istaghfir, maknanya. minta ampun. Nah, sekarang lihat mudhari'nya. Yastaghfiru, Ikutkan pola mu'il. Mustakbir, Jadi Mustakbiru, maknanya mustakbir adalah minta ampun. gagal nih, gagal nih. Gagal nih. Ibu-ibu yang lain udah nangkap belum? Ya, yang mengampuni Pak Guru. Bukan. Atau pengampun. Bukan. Yang memberikan ampun. Bukan. Eh, Kalau Pak begitu, Guru bilang yang me atau iya. pe. Kan dasarnya kan minta ampun. Itu nalarnya jauh. Minta ampun Akhir warahmatullahi tambah yang wabarakatuh. me kok jadinya yang Ampunilah. mengampuni. Jauh. Tuh. Kalau Memberikan asalnya minta ampun tambah yang me jadinya yang meminta ber ampun. Gitu. Oh, jadi bukan mengampuni ya. Kayaknya nih. Ya, hidayati lelah ini hidayati. Yang meminta ampun jadinya ya Pak Guru. Jadi dua kemungkinannya. Yang pertama yang meminta ampun Atau atau yang peminta tadi ampun. peminta Minta. ampun. Begitu. Jadi pe sama yang me ya. Tapi tetap kata itunya minta ampunnya tetap diikutin gitu ya Pak Guru ya. Ya itu kan makna dasar. Ini dasar. Makna dasar. Jadi pe-nya sama yangnya disertakan. Yang peminta ampun. Bisa dua polanya. Ya Pak Guru. Maaf ya teman-teman, nih akhirnya Iya nggak kembali apa-apa, saya juga jadi belajar Bu. back to basic. Saya juga jadi belajar, lupa lagi. Kalau Bu Ratna mah Aduh. Oke, sudah? Sudah Pak Guru. Iya, baik. Silakan, kita masih di Al-Mu'minun 118, ibu-ibu sekalian, seumpama ada yang belum terpahami, nah itu adalah kesempatan baik untuk kita mengembangkan pemahaman kita lebih lebar kalau nggak bisa ke atas, lebih dalam kalau masih ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Aman 118? Ya. baru. Aman Pak Guru. Insya Allah. Tuhan. Oke, baik. Lanjut berikutnya Al-Baqarah 41. Ada yang ingin didalami, yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan kembali? Atau Pak wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awal awal Ya. kafirin. Aman? Aman Pak Guru. Ada yang Oke, lupa Pak Guru. baik. Lanjut berikutnya. Di slide ini untuk
surah dan ayat terakhir adalah Yusuf 67. Yusuf 67. Alima alaihi tawakkaltu wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ininya apa di screen-nya kurang jelas Pak Guru, jadi numpuk di ini hitam, jadi agak nggak full. Eh, Ibu pakai laptop apa pakai handphone? Pakai tab Pak Guru. Pakai tab ya. Geser Bu, pegang layarnya geser dikit tuh. Geser. Udah yang gambar ininya apa, screen yang Pak ini orangnya ke kiri, udah saya geser. Cuman yang paling bawah sama yang paling atas nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau Ibu foto itu bisa dipoto itunya, tabnya, tampilan tabnya. Kalau saya ngelihat di buku gimana Pak Guru? Oh, boleh. Kan sama di buku. Ya, sama betul. Cuman kalau di buku kan warnanya tidak hijau gitu aja, karena Tapi buku itu kan warnanya keterbatasan dia ya, keterbatasan untuk biaya pencetakan dan sebagainya. Jadi untuk warna kita ada kendala untuk bermain di warna, karena kalau pakai iya. banyak warna nanti biaya membengkak jadinya. Iya, ini apa di garis bawahi sama saya dengan cara yang warnanya kurang tebal, agak tipis. Cetakannya tipis sehingga bina musadiku yang benar. Ada? Sadikun yang membenarkan di apa yang Ini Yusuf ini dibolak-balik ya Pak Guru ya, tapi satu itu ya, satu arti ya, satu makna. Ya, ini yang kita sebut dulu ya, kenapa ini kira-kira ya bisa menjadi penjelas ketika kita menawarkan konsep target kita adalah 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat. Apa maksudnya kalau ibu-ibu masih ini ya, masih ingat tidak tertindih oleh informasi yang lain? Untuk cermat di dalam memahami sebuah kata, yang pertama pahami artinya. Namun tidak cukup hanya memahami arti, lihat juga bentuknya. Tuh. Kalau ingin tambah lagi, lebih cermat lagi, pahami juga jenisnya. Ingin lebih cermat lagi, pahami juga posisi kata di dalam kalimat. Itu yang kita sebut dengan 4 cermat. Lalu 5 itu kita akan tambah hebat kalau kita bisa mendalami maknanya. Karena bahasa Al-Quran ini, ibu-ibu sekalian, ya, bahasa Al-Quran ini bahasa yang sangat padat, sangat tinggi nilai kebahasaannya. Tidak cukup hanya bermodal terjemah. Ya, kemungkinan besar kalau ini pendapat orang ya, pendapat ulama, pendapat ahli yang saya kutip ya, bukan pendapat pribadi. Kemungkinan besar sekali, kemungkinannya kita akan sesat kalau hanya mengandalkan terjemah. Ya, kemungkinan besar sekali kemungkinannya kita akan sesat, paham kalau kita hanya mengandalkan terjemah. Maka harus mempertimbangkan aspek kebahasaan. Cara paling gampang seperti apa? Paling tidak kalau ada kesempatan, ada waktu, memahami Al-Quran nanti dibarengi dengan membaca kitab tafsirnya. Itu akan lebih selamat lah ya daripada hanya mengandalkan terjemah lalu kita membuat kesimpulan. Nah, tapi kalau untuk kita pemula, karena kita baru meniti ke arah sana,
Ini nanti ke arah sana. Dan ini perlu sabar ya, ibu-ibu sekalian. Saya tidak menjanjikan surga karena saya nggak punya. Yang saya bisa usahakan adalah mengajak ibu bapak, ibu-ibu sekalian bersabar. Kita cermati tahap demi tahap artinya, bentuknya, jenisnya, posisi kata di dalam kalimat, sehingga akan ada pemahaman yang lebih cermat yang bisa kita dapat. Tawakatu, falyatawakkalu, mutawakkilu. Itu satu arti ya, satu makna itu. Tapi dia akan berbeda ketika kita menemukannya dalam bentuk yang berbeda, Bu Yun. Yang pola 32, 3, 1 itu Pak Bu, masuk ke situ. Kenapa? Apa itu masuk ke pola yang waktu itu kita pernah pelajari yang pola 31, 32 itu ya? Ya, itu ada kaitannya dengan demikian juga. 31, 32, 33. 33. Kira-kira di Pak Guru. Tawakal. Aman ya? Memang aman. Oke, baik. Lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Ke As-Saff 6. Hai kola isi katabu Maryam ya Bani Israel sesungguhnya membenar Wa idza di qala antara qala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Di antara musaddiqan lima ya sebagai sehingga aku rasa membenar di antara yaitu Jadaya apa Pak Guru ya? Tangan. Yat kanan ya? Ya, Di antara tangan. Mari kita maju ke belakang ya. Pelajaran ke-12 coba. Pelajaran ke-2 bukan 12 ya. Pelajaran 13, 14 ya, 14 ya. Coba kita ingat-ingat ya, pelajaran 14. Buku kedua ya, Pak. buku 2 Satu, Pak. Dua belas. Saya juga ini ya. Oke, pelajaran 13 ternyata. Pelajaran 13. Kita ke sana dulu ya. Sudah? izin ya 13 Sudah? ya. Ya. Silakan ibu-ibu sekalian melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 4. Kalau Bu Ratna tinggal dibuka aja tuh lembaran-lembaran dalam ingatannya. Wah, kinclong udah kelihatan semua di sini. Enak aja. Tamrinat 2. Oh iya, sudah Pak Guru. Oke, silakan dibaca. Yadun yadani Baina ya. baina yada di depan. Antara Baina aidihim wa ma khalfahum. itu sih dah ya. Baina yadi. Ai. Jama. Baina yada di depan. 5 sebelumnya. Ya daya Di
di depan. Iya Pak Guru. di Dadaya di antara depan. depan. Oke, sudah? Ada lagi yang lain? Hmm. Kabur. Sebelum datang, setelah. Udah Pak Guru. Udah? Udah. Berarti dengan mengatakan sudah, itu apakah bermakna bahwa ibu-ibu memahami makna wa mubasyiron? Oh, Basyiran mengabarkan. Bashir. Basyiran. Bashir. Mengabarkan ya Pak Guru ya? Basyiran. Baik, kalau itu ya, ini kelihatan jawabannya kurang meyakinkan, apalagi lihat pandangannya kayaknya aneh banget katanya begitu, ngelihat begitu. Nih, ibu-ibu pernah mempelajarinya, andaikan setia ya kepada Bahasa Arab Qurani, silakan dibuka buku pelajaran 25. 25. Iya. Kan kita nggak pernah belajar. Belum pernah 25 kali Pak Guru. Kemana itu kita pelajaran berapa Ya sih? kan susah lah untuk dipercaya kalau orang udah lulus begitu. Kan Pak itu Guru di 4 tahun yang lalu Pak Guru. Udah tahu kita nggak pernah belajar begitu. Ya nggak apa-apa, kan yang penting kan bukunya ada. Iya, tapi kan memang nggak belajar. Tadi Pak Ya Guru di nggak awal udah apa-apa, bilang. nggak Nggak apa-apa. buka. Kalau dulu Basyiran terlewatkan ya, sekarang dengan kita Rasul. kodok, kita kodok. Tadi di awal udah kita bahas. Kita kodok apa masa lalu yang terlewatkan. Sudah? Pelajaran 25 itu ada di pelajaran 25. Bukunya Sudah aja kah? masih bersih Pak Guru. Hah? Bukunya masih bersih sakitnya dibuka. Oke. Sudah pelajaran 25? Ya. Sudah. Silahkan ke Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Produk yang pertama, ya. Apa di situ? Lalu Kabar ya. Mengabarkan. belum ketemu ya? Tanmiyatul Mufrodat yang pertama itu setelah al-faham wal isti'ab. Litakuna minal munzirin. Iya, coba lihat ke Tanmiyatul Mufrodatnya. Anzaro yanziru. Lebih Mubasyiri. teliti lagi, boleh? Basyaro, yang kedua Basyaro. beri kabar gembira. Iya, baik. Kabar gembira. Basyaro. Ini Basyiro itu. Basyir. Warnanya apa itu kata wa mubasyiran? Hijau. Iya. Berarti itu kita sebut apa? Apa tadi ya? Mungil. Bukan, itu polanya. Ini polanya. Namanya apa? Pola 2 dia apa tadi ya? Mazid. Salah. Bukan. Apa namanya? Isim fa'il. Iya, betul. Itu namanya isim fa'il. Tadi apa makna dasar yang ditemukan tadi? Dan yang kabar gembira. Makna dasarnya memberi kabar gembira. Iya, ketika kita menyadari ini adalah hadir di dalam bentuk isim fa'il, maka kita bisa memaknainya menjadi pemberi kabar gembira. Atau yang memberi kabar gembira. Iya. Yang memberi kabar gembira. Apakah dengan demikian juga berarti bahwa ibu-ibu memahami makna bil bayinat? Bil bayinat. Yang mana Pak Guru ya? Ini di bawah ya. Ja'ahum bil bayinat di antara telah datang kepada mereka peringatan ya sebagai pembeda datang kepada mereka datang bil bayinat. Sebagai pembeda ya Pak Guru. Pembeda ya Pak Guru. Baik.
Kayaknya Iya, pembeda. nuansanya sama dengan yang tadi. Nuansanya sama dengan yang tadi ya. Pembeda Ini bayi sebagai pembeda. apa namanya? Amat pertama Bagian maka depan. Pembeda. Kita rasanya perlu ya, rasanya kita perlu untuk apa itu bayi tadi maju ke belakang lagi. Tapi saya coba ingat-ingat di mana kita pernah membahas itu. Back to basic lagi. bayi pembeda. Palama tidak mereka datang memberikan Pak kabar Tadi Bu Ratna bilang apa Bu Ratna? Bil Bayina membeda yang Pembeda membedakan dengan pembeda. dengan pembedanya bayi. Sihrum Mubin Sahar Sihrun Saya sih pembeda. Mubin. Saya nanti saya coba ingat-ingat lagi ya. Saya yang lebih dahulu saya temukan di Memberi kabar sini gembira dengan adalah yang dari datang hasil lacak melacaknya itu malah yang ini nih ya, namanya. yang musaddiqon. Ibu-ibu aman ya untuk kata musaddiqon, paham? Membenarkan saya, membenarkan, Memberi Sedekah. pembenaran memberi Sedekah. membenarkan. membenarkan apa memberikan pembenaran yang Sodako kan membenarkan kata-kata. yang membenarkan Iya, oke, bagus ya. Nah, Jadi yang tadi apa yang tadi mana? yang bayinat tadi Bil ada di Bayinah. pelajaran 25 bisa ya, 25. Lihat Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. Bayana ya. Penjelasan. Penjelasan pembeda, penjelasan. Penjelasan menjelaskan. Tanmiyatul Mufrodat berapa? Bukti yang 3 jelas. Bu. 3. Penjelasan bukti yang jelas. Penjelasan menjelaskan. Penjelasan bukti yang jelas ya Bu. Bayinat. Penjelasan bukti jelas. Bayana. Ya bayan. Oke, sudah ya. Ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut berikutnya. Ali Imran 55. Tawaf. Iz qala Allah ya Isa ini mutawafik warofi'u Ya Allah. wa mutahhiru 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 wajah Aman, ibu-ibu? Enggak wafi Pak Guru. Hah? Tawafi. Mau bilang. Wafi Pak Guru. Wafi itu kan jadi satu Pak. Ini Itu wafi. saran ini cocok buat ibu-ibu lain yang punya buku. Lihat ke catatan kaki. Ya. Lihat di buku catatan kaki nomor 3. akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Iya, itu. Menyampaikan Aku apa Bu akan dia? menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Menyampaikan.
akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Oh itu ini ya, ini itu. Ini moto Oke, itu ya aku untuk menyampaikan. mutawafiq. Yang lain ada ibu-ibu sekalian? Mutahhir, Mutahhiru, Mutohiru, membersihkan, mensucikan. tohir, Tahir. mensucikan kamu Tahir. dari orang yang kafir. Ya ilun, orang-orang yang jahat. Ini pelajaran kita yang kita bertemu ini pada pelajaran dengan judul Al-Wudu. Oh, al-wudu. Tahir ya, wudu. Berarti Pelajaran wulu. Al-Wudu ini pelajaran ke-11, coba lihat. Sudah? Wudhu. Ya. Ya, wudu. Tahir. Ya sudah Pak Guru. Iya, baik. Itu yang Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Masa Sudah? aku Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Iya. ya. Ini Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 untuk teks pokok kedua ya. Karena di situ ada 2 teks pokoknya untuk pelajaran 11. Oh yang kedua, Ya, yang kedua. wajah alni. Yang nomor 2 ada waj'alni minal mutatahhirin ya. Coba dibaca. Toharo. Ya terus Toharo, toharo Toh. yathuru, Ya, toharo, tuharoh. tohir. apa maknanya? Bersih dari najis. Iya. Nah, coba sekarang toharo ketika mengikuti pola fa'ala. Coba pola fa'ala. 3 tambah 1 yang kedua. Yang Mengikuti membersihkan kamu. fa'ala. Yang membersihkan kamu, Pak Guru. Yang membersihkan. Nah, coba toharo mengikuti pola fa'ala. Apa jadinya? Oh, toharo. Fa'ala. Oh, Fa'ala. Berarti toh, toh, toharo. Iya. tohiro, Toharo. Terus tohiro. fa'ala yufa'ilu. Maka dia akan menjadi Tohiro. fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu, taf'il. Ya, gimana jadinya kalau mengikuti pola itu? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Tohiro. Fa'ala. Fa'ala toharo. Fa'ala toharo yufa'ilu. Yutohiru. Ya, masih ingat kalau mengikuti pola fa'ala ada makna apa? Membersihkan, selalu membersihkan, berulang-ulang. Ada makna apa mengikuti pola fa'ala? Berulang-ulang Pak Guru, berkali-kali gitu. Ya, selain itu ada makna apa mengikuti pola fa'ala? Fa'ala 32 ya tadi ya. Iya. Banyak, lebih banyak ya. Ya, selain itu ada makna apa? Saling. Berulang-ulang Pak Guru. Oke, baik. Kalau tak teringat, mari kita ke gambar hujan ya. Gambar hujan Iya. di pelajaran sini Pak Guru. Itu ada di pelajaran ke-10 coba. 32. Pelajaran 10 coba. Ya. Anzala yunzilu. Oke, ya. Anzala yunzilu sama dengan apa di situ? Nazala. Nazala yunazzilu. Iya, baik.
Anzala yunzilu maknanya apa? Menurunkan. Ya, Menurunkan. anzala yunzilu adalah perubahan dari apa di situ? Nazala. Kafil madi kafil mudhari. Bukan. Coba lihat buku ya. Tapi saya lupa. Bu Ratna kan bukan buka buku, tapi buka kepala. Coba Bu Yun, lihat Bu Yun. Anzala yunzilu adalah perubahan dari apa di situ? Tapi saya belum Tanwiyatul ke buku. mufradat nomor 6 untuk pelajaran yang Dari ke-10 yanzil. tadi. Nazala. Iya. Nazala Dari yanzilu nazala apa maknanya? yanzilu Menurunkan, turun. Yang Turun. nazala yanzilu. yanzilu. Nazala turun. Menurunkan. Kalau Anzala yang yunzilu. Turun. turun. Tinggal Maknanya dibaca turun. aja di situ, kan ada di situ. Nazala yanzilu maknanya Nazala turun. Turun. Anzala ya. menurunkan. Anzala yunzilu yanzilu. maknanya Menurunkan. ya. Menurunkan. Nah, anzala yunzilu sama dengan nazala yunazzilu. Berarti Iya. nazala yunazzilu bermakna Menurunkan. ya. Berarti pola fa'ala Menurun. yufa'ilu bisa juga bermakna Melakukan. Mekan. mekan. Makan. Toharo tadi yathuru maknanya apa? Mensucikan, membersihkan. Mensucikan. Mutahharo. Iya, coba lihat Yang buku. Toharo yathuru apa maknanya? Tadi bersih dari itu ya. Bersih ya. Kalau Toharo mengikuti yang pola fa'ala toharo maka yutahiru. maknanya menjadi Membersihkan. iya, bagus. Membersihkan. Ya, Membersihkan. yutohiru itu berapa huruf? Toharo. 4. Ya, lebih dari 3 berarti ya. 4. Ya, kalau lebih dari 3 isim Ya. fa'ilnya dilihat dari fi'il apanya? Mudhari. Fi'il mudhari. Lalu mengikuti madi. pola mu'il. Toharo yutohiru, maka yutohiru akan menjadi Mutohir. Yang membersihkan. Mutohir. iya. Oke, bagus. Luar biasa ini kita sekarang mainnya jauh ke sana kemari. Ya Mudah-mudahan Allah, Allah Pak Guru belajar ridhoi. sama Pak Guru, buku teh berapa biji kebuka ke Pak Guru. Iya, sebenarnya kalau kita ikutin Bu Ratna buka kepala aja sih sebenarnya bukunya nggak usah. Buku 1, buku 2. Tahu nggak Pak Guru, buku saya anak-anak itu ada yang minta tuh lulusan dari Tartil. Bu Yuni buku BAKI 1 pakai kan, saya bilang waduh saya masih sama Pak Erta suka buka buku. Saya bilang saya nggak mau ngasih ke Pak Guru. Ada tuh Paksa Pak Guru. namanya itu Pak Ita Rosita Pak di BAKI 1 Pak menurut Bapak. Lagi pula saya bilang begini ya. Insya Allah Pak Guru. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian ini malam ini kesempatan ini luar biasa. Kita jalan-jalan ke sana kemari, Iya. ya maju mundur, naik turun. Kena lagi, maju kena. Udah Kena. cantik, enak pula ya. Kenapa enak? Karena naik turun. Kenapa cantik? Karena maju mundur. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, kita cukupkan untuk sementara waktu kajian kita. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kesabarannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.